Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran, NIM 2301106 dari kelompok 4, kelas Teknik Perminyakan C. Malam ini saya akan mempresentasikan laporan fisika dasar 1 dengan materi gerak peluru F1. Abstrak. Pada perkuliahan tentang gerak parabola, pembelajaran yang komprehensif dan mengatasi keterbatasan waktu tatap muka dan penggunaan peralatan laboratorium di era revolusi industri 4.0 ini dapat dilakukan dengan simulasi PET, projectile motion, dan panduannya agar peserta didik dapat belajar dengan terarah dan mandiri. Dalam penelitian ini, modul praktikum mandiri tentang gerak parabola menggunakan simulasi PET, projectile motion yang telah dibuat pada penelitian sebelumnya diterapkan dalam kelas fisika dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas modul praktikum mandiri tentang gerak parabola menggunakan simulasi projectile motion terhadap pemahaman mahasiswa tentang parabola. Penelitian ini adalah penelitian deskripsi kuantitatif mahasiswa fisika, matematika, dan pendidikan fisika tingkat pertama menggunakan modul praktikum mandiri ini untuk belajar di luar jam tatap muka. Mahasiswa berhasil mengerjakan modul dengan benar. Oleh sebab itu, modul praktikum mandiri tentang gerak parabola menggunakan simulasi projectile motion dapat dikatakan efektif digunakan untuk membantu siswa memahami gerak parabola melalui pembelajaran mandiri di luar jam tatap muka. Kata kuncinya, model praktikum mandiri, simulasi PET, gerak parabola, bidang datar, tanpa gesekan udara. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada perkuliahan tentang gerak parabola, khususnya pada bidang datar tanpa gesekan udara, pembelajaran yang komprehensif mencakup melakukan variasi besaran fisis pada gerak parabola seperti posisi, jarak, kecepatan, waktu, dan sudut elevasi. Pada kehidupan sehari-hari, banyak jenis gerak yang terjadi. Namun, gerak yang paling mudah dipelajari, gerak lurus. Namun, ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi ketika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Dari segi lintasannya seringkali juga disebut parabola dikarenakan penurunannya rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Gerak peluru ini terjadi karena pengaruh oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jarak tempuh dan tinggi. Gerak peluru membutuhkan proyeksi pada sumbu X dan Y. Pada sumbu X, gerak bola merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. GLB sendiri merupakan gerak pada bidang lurus yang tidak dipengaruhi kecepatan sehingga kecepatannya konstan pada jarak berapapun. Sedangkan pada sumbu Y, gerak benda diklarifikasi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB, benda memiliki kecepatan tetap dan gerak dalam suatu garis lurus sehingga kecepatan berubah secara teratur. Dalam pembahasan gerak peluru, perlu diidealkan agar gerak dapat diamati dan dipelajari dengan mudah. Diperlukan pengabaian dari gerak gesek udara, bentuk lengkungan bumi, maupun gaya lain yang dapat mempengaruhi benda, sehingga gerak peluru hanya dipengaruhi oleh gaya berat atau gaya gravitasi. Percepatan yang dialami oleh benda bernilai sama dengan percepatan gravitasi. Sedangkan arah dari percepatan adalah
secara vertikal sehingga percepatan gravitasi tidaklah mempengaruhi atau membuat gerak pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal sendiri gerak tergantung pada kecepatan awal, karena kecepatan pada sumbu horizontal selalu konstan. Selain itu, batasan dari penjabaran persamaan lintasan gerak hanya dibatasi pada sistem koordinat Cartesian tegak, bukan pada sistem koordinat Cartesian miring. Tujuan percobaan yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, dan yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan kecepatan peluru. Permasalahan yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dan kecepatan awal. Dan yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Termasuk di dasar teori. Gerak peluru atau parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal searah dengan sumbu X dengan vertikal searah sumbu Y. Gerak parabola atau gerak peluru merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dengan arah horizontal serta gerak lurus berubah beraturan atau GLB dengan arah vertikal. Kedua komponen ini tidak saling mempengaruhi. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan berjalan sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola selalu mempunyai sumbu X dan Y, di mana sumbu X selalu sama, sedangkan besar di sumbu Y berubah-ubah. Besar sumbu Y pada saat berada di titik tertinggi besarnya adalah 0. Pada gerak parabola selalu ada X terjauh untuk jarak terjauh dan Y maksimal tinggi maksimum. Selanjutnya metodologi flowchart. Yang pertama start, kedua buka flat, tiga rangkailah statik serta pegas hingga rangkaian seri. Yang keempat, gantungkan massa pada benda. Yang kelima, tarik pegas sejauh X dari posisi awal. Yang keenam, ukurlah panjang pegas X setelah diberikan beban. Dan yang terakhir, catatlah hasil percobaan yang telah dilakukan ke dalam tabel pengamatan. Alat-alat yang digunakan yang pertama link pad dan yang kedua komputer atau laptop. Berikut pengolahan data. Ini adalah data 1, di sebelah kiri terdapat tabel, dan di sebelah kanan terdapat grafiknya. Ini merupakan grafik dari tabel 1. Selanjutnya kita masuk di data 2. Sama seperti data yang pertama tadi, tabel berada di sisi sebelah kiri dan grafiknya di sebelah kanan. Ini merupakan grafik dari data kedua. Lanjut di data 3 juga sama seperti data 1 dan 2, terdapat tabel juga grafik. Ini tabel grafik data 3. Selanjutnya kita masuk di perhitungan. Ini adalah tabel perhitungan beserta perhitungannya dari regresi linear T. Dan yang kedua, ini merupakan tabel beserta perhitungannya regresi linear R. Selanjutnya kita masuk di pembahasan.
Pada data pertama, V0 sama dengan 10 sampai 25 meter per second. Dan theta 50 derajat, M 5 kilogram, D 0,50 meter, G 9,81 meter per second, segi. Dengan data di atas kita melakukan penganalisan. Didapatkan bahwa dengan kecepatan awal 10 hingga 25 meter per second, sudut 50 derajat, massa peluru 5 kilogram, dan diameter 0,5, dipengaruhi gravitasi sebesar 9,81 meter per second segi. Didapatkan bahwa semakin besar kecepatan awal akan mempengaruhi besar dari waktu dan jarak dari peluru yang ditembakkan. Pada data kedua, V0 dengan 30 meter per second, 50 derajat, M 5 kg sampai 15 kg, D 0,50 meter, Y 9,81 meter per second. Dengan data di atas, saat melakukan penganalisaan, dapatkan dengan data kecepatan awal 30 meter per second, sudah 50 derajat, dengan massa 5 kg sampai 15 kg, dan diameter pelontar 0,50, dipengaruhi gravitasi 9,81 meter per second persegi. Dikatakan bahwa penambahan berat massa tidak dapat menyebabkan penambahan waktu dan jarak yang ditempuh. Dan yang ketiga, pada data ketiga, V0 sama dengan 30 meter per second, dan 0 derajat, massa 5 kg, D 0,20 sampai 0,30 meter, G 9,81 meter per second persegi. Pada percobaan yang ketiga, dengan data kecepatan awal 30 meter per second, G sudah 50 derajat, massa 5 kg, dengan diameter pelontar 0,60 hingga 0,30 meter, dipengaruhi gaya gravitasi 9,81 meter per second persegi. Dapat dikatakan percobaan dengan diameter 0,20 sampai 0,30 tidak mempengaruhi lamanya waktu dan jarak bola dari pelontar. Nanti kita masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, berat adalah sebuah peluru yang dilemparkan dengan arah yang tidak vertikal sehingga geraknya hanya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi bumi dan lintasannya berbentuk parabola. Yang kedua, diameter adalah ukuran proyektil tidak mempengaruhi waktu saat peluru mencapai jarak dan waktu pada gerak peluru. Yang ketiga, semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan semakin lama. Dan yang keempat, massa tidak dapat mempengaruhi waktu saat peluru mencapai titik puncak dan jarak yang diperlukan. Saran, saat akan melakukan percobaan PET harus teliti agar hasil yang diperoleh sesuai. Dua, selanjutnya, sebelum memulai praktikum, diharapkan membaca dan mempelajari modul yang telah diberikan agar paham saat praktikum. Dan yang terakhir, dapat membantu mahasiswa melakukan praktikum dan memudahkan mahasiswa mempelajari tentang gerak peluru menggunakan aplikasi PET Simulator. Saja dari saya, jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.